Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andirwan Bangsawan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, menyampaikan dan tentunya menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa insya Allah pada tanggal 27 dan tanggal 28 Juli 2025 akan dilaksanakan Hari Keluarga Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kota Makassar. Hari Keluarga Nasional ini akan dilaksanakan dalam 2 hari. Hari pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli jam 6 pagi akan dilaksanakan Jalan Sehat Bersama ya dengan masyarakat. Ya, kami akan mengundang dan itu dilaksanakan secara gratis. Door prize-nya ada hadiah umroh, hadiah sepeda motor dan lain sebagainya. Untuk tanggal 28 maka ada acara puncak ya yang dilaksanakan di lapangan Karebosi. Selanjutnya untuk pendaftarannya itu gratis tanpa biaya dan tentunya nanti kita akan share link untuk pendaftarannya secara online. Nantikan linknya dan tentunya segera bergegas untuk meramaikan kegiatan ini. Terima kasih. Hari Keluarga Nasional merupakan momentum untuk mengingatkan kita bahwa membangun bangsa dimulai dari keluarga. Mari wujudkan keluarga yang sehat, berdaya, berketahanan, dan bahagia. Untuk itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan untuk datang memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN pada acara Jalan Sehat Keluarga hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 pukul 6 pagi di lapangan Karebosi dengan hadiah utama 2 unit umroh dan door prize lainnya. Sedangkan untuk acara puncak peringatan Harganas dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 pukul 8 pagi di lapangan Karebosi. Salam hangat saya, Sodikin, Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Dari keluarga untuk Indonesia Maju. Selamat pagi para pendengar setia 93,7 Gama MM. Nah, saya Yuni Darsono pagi hari ini sedang berada di puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-32 yang dipusatkan di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Tentunya pada hari Minggu 27 Juli 2025. Dan diawali dengan jalan santai tentunya dengan jumlah peserta lebih dari 2.000 dan diikuti oleh 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Dan di sekitar saya juga saat ini sudah dimulai atau dibuka jalan santai langsung oleh Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin dan didampingi Kepala DPP KB Kota Makassar, yaitu Andi Irwan Bangsawan. Nah, seperti yang para pendengar juga dapat saksikan, Bapak Wali Kota tidak hanya bersama dengan Bapak Irwan Bangsawan, tetapi juga bersama dengan Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN Pusat, Bapak Sukaryo Teguh, dan juga bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sodikin. Dan tentunya masih memberikan rute-rute perjalanan yang akan dilalui para peserta jalan santai di pagi hari ini, dan akan dilanjutkan dengan memberikan satu patah kata tentunya untuk para peserta, yaitu akan diberikan langsung oleh Bapak Wali Kota. Nah, untuk para pendengar juga informasi ini akan tetap kami update untuk Anda tentunya di pagi hari ini. Dan seperti yang Anda lihat, Bapak Wali Kota juga sudah memberikan kesan-kesannya dan juga memberikan ucapan selamat datang kepada para peserta yang ribuan peserta yang sudah hadir dan sangat semangat di pagi hari ini. Kemudian juga Bapak Wali Kota didampingi
di pagi hari ini tentunya didampingi oleh Ketua TPP KK Makassar, yakni Malinda Aksa Mahmud, kemudian juga Bapak Wali Kota sendiri memberikan ucapan untuk para peserta dan mengatakan bahwa Harganas sendiri diperingati sebagai momentum untuk menegaskan kembali pentingnya peran keluarga dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dan menurutnya juga peringatan Harganas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi keluarga dalam menciptakan SDM yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, untuk para pendengar, sebelum juga melepaskan para peserta jalan santai di hari ini, Wali Kota juga mengingatkan peserta untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan gerak jalan sepanjang kurang lebih 3 km. Jadi juga selain itu, ia juga menambahkan sedikit rute jalan santai yang dimulai dari lapangan Karebosi, kemudian ke Jalan Sudirman, Jalan Hairil Anwar, dan kemudian dilanjutkan ke Jalan Ahmad Yani dan kembali ke lapangan Karebosi. Dan tidak hanya itu, Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Harganas ini sebagai pengingat pentingnya membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, menurutnya mari kita bersama-sama nih menjaga keluarga, karena dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang mampu memajukan daerah dan bangsa. Dan setelah menyapa para peserta jalan santai dan juga memberikan semangat, Bapak Wali Kota juga bersiap-siap bersama dengan Bapak Irwan Bangsawan. Selain itu ditemani juga bersama Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN Pusat Bapak Sukaryo, dan juga didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Sodikin, akan bersama-sama nih melepaskan para peserta jalan santai di pagi hari ini, dan juga memberikan waktu seperti yang saya saksikan di sekitar saya, memberikan waktu untuk para peserta bersiap-siap. Seperti yang Anda saksikan, dilepas langsung oleh Bapak Wali Kota dengan senyum yang sangat menawan di pagi hari ini. Para peserta juga dengan bahagia dan senyumannya kemudian diperingati untuk tetap semangat dan jaga kebersihan selama jalan santai berlangsung. Dan peserta jalan santai juga akan menempuh perjalanan sepanjang 3,2 km. Dan seperti yang saya saksikan, peserta sangat excited tentunya mengikuti jalan santai ini dengan menggunakan baju seragam, juga baju persatuan mereka, dan dengan penuh semangat juga tentunya. Selain itu juga untuk arus lalu lintas di luar, di sekitar lapangan Karebosi juga cukup padat, namun tetap tertib. Nah, kemudian untuk tenan yang hadir juga sudah memenuhi lapangan Karebosi. Seperti yang para pendengar bisa lihat, tenan-tenan sudah berjejer dengan rapi dengan berbagai jualannya tentunya. Kurang lebih ada sekitar 40 tenan dan juga booth pameran yang hadir memeriahkan acara puncak perayaan Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun. Dan seperti di sekitar saya, tenan dari Sopeng juga hadir dan tentunya membawa kue dan juga jajanan-jajanan khas yang ada di kota Sopeng tersebut. Seperti yang ada di depan saya ini, sudah banyak sekali kue-kue tradisional tentunya khas Sopeng yang hadir, juga memeriahkan tenan, dan juga banyak dikunjungi dari berbagai masyarakat Kota Makassar yang hadir di pagi hari ini. Karena tentunya hari Minggu, jadi banyak sekali peserta. Kemudian booth-booth dari tenan-tenan yang hadir juga dari Takalar, kemudian dari Toraja juga memeriahkan. Tidak ketinggalan pula juga dari Bulukumba yang hadir juga di pagi hari ini. Banyak sekali tenan dengan hiasan-hiasan yang menarik tentunya, yang wajib untuk dikunjungi. Nah, tidak hanya tenan-tenan atau booth-booth pameran, di sini juga sudah hadir banyak tenan untuk jualan jajanan-jajanan
khas Kota Makassar, atau juga jajanan-jajanan kekinian, minuman-minuman kekinian, minuman dingin yang tentunya menarik perhatian masyarakat yang berkunjung. Nah, seperti dari DPPKB, tenan DPPKB yang saat ini juga saya datangi dan melihat juga banyak sekali tenan-tenan yang juga menyajikan karya-karya yang luar biasa, seperti juga hiasan-hiasan. Nah, seperti dari DPPKB Kota Parepare yang juga memberikan pameran, yaitu hiasan-hiasan seperti vas bunga, dan juga dari Kabupaten Bone yang dengan karyanya juga menghiasi booth dengan begitu spektakuler tentunya. Nah, dari banyaknya yang saya kunjungi di pagi hari ini, para pendengar, tentunya banyak yang menarik perhatian dan semua booth atau tenan memiliki kreativitasnya yang berbeda-beda. Juga banyak membawa kerajinan tangan yang tentunya juga lucu dan pernak-pernik lainnya. Nah, seperti dari DPPKB Kota Parepare, bukan hanya jajanan khas dari Kota Parepare yang mereka bawa, tetapi juga vas bunga yang tentunya ini merupakan kerajinan tangan yang dibawa untuk dipamerkan, sangat lucu-lucu dan menarik perhatian para pengunjung. Setelah melihat-lihat beberapa tenan yang hadir di hari ini, di pagi ini, kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Menteri yang juga sudah hadir di lapangan Karebosi di hari ini. Dan Wakil Bupati ada giat rangkaian Harga Nasari Keluarga Nasional yang dulu memang puncaknya akan dilaksanakan di sini, di Sulawesi Selatan, di Makassar. Tapi dengan berbagai pertimbangan kita adakan sederhana seperti yang teman-teman lihat tadi semua, dengan suasana yang sederhana yang intinya memberikan pesan-pesan untuk mendeliver program-program kementerian yang akan dikerjakan oleh para penyuluh. Maka kita kumpulkan seluruh penyuluh di Sulawesi Selatan yang nanti dikawal oleh para pimpinan ataupun kepala daerah yang memang program-program kerja nanti tidak akan bisa jalan tanpa dukungan dari pimpinan dan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Untuk itu kita undang semuanya tadi, dan terima kasih semuanya hadir. Saya tentu senang, saya bangga. Semoga program-program kementerian yang bisa mendeliver nanti adalah teman-teman pemerintah daerah. Karena itu tindak lanjut berikutnya adalah setelah ini bagaimana penyuluh KB, penyuluh-penyuluh yang kita kumpulkan nanti melaksanakan program kementerian sekaligus program-program yang akan membackup program-program dari pemerintah daerah di masing-masing. Intinya itu baik Genteng, gerakan orang tua asuh cegah stunting, kemudian Tamasa, Taman Asuh Sayang Anak, kemudian Jati, gerakan Ayat Teladan Indonesia, kemudian Super App, kemudian Lansia Berdaya. Intinya 5 quick win ini yang akan dikerjakan oleh teman-teman penyuluh semuanya, termasuk dapat satu tambahan, yakni mengawal program MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Nanti yang mendistribusikan adalah teman-teman TPK, tim pendamping keluarga, di bawah donasi oleh para penyuluh. Saya kira itu intinya. Secepatnya, selama sekarang juga harus sudah, misalnya begini, Pak, di sini sudah ada SPPG, tapi ibu hamil belum dapat. Karena itu silahkan koordinasi dengan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang di situ silahkan daftarkan ke situ. SPPG wajib untuk mensupport, karena 10 hari ke depan diusulkan ke BGN, kemudian BGN akan menyetujui apa yang menjadi usulan dari kementerian kita terhadap daftar nama penerima manfaat untuk MBG, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Misalnya ada 20, ada 200, boleh. Selama itu sudah ada SPPG, wajib mereka nanti diantar dan didistribusikan oleh para penyuluh. Tadi ada fenomena anak hampir sampai 8,2 jam. Ya ini menjadi catatan, karena ini kemana-mana Pak Wali kita sampaikan, karena ini menteri kita ini Kementerian Pembangunan Keluarga, salah satu yang
tidak hati-hati, ada keluarga baru kita namanya handphone. Biasa tidak anti handphone, biasa sangat menggunakan handphone. Tetapi kalau nggak hati-hati, keluarga baru ini berpengaruh terhadap algoritma kita, sehingga mohon maaf kalau kita nggak ajak ngobrol sama anak-anak kita, orang tua mereka bukan kita, orang tua mereka adalah handphone, curhatnya ke handphone, marah-marahnya ke handphone, yang ditonton apa kita nggak tahu semua, dan perilakunya ikut yang ada di handphone. Padahal tugas kita adalah mencegah dan merubah perilaku. Karena itu hati-hati. Kita berharap semoga bisa handphone bisa dijadikan sebagai media untuk memberikan manfaat, bukan memberikan madorot. Semoga manfaatnya lebih banyak daripada madorot. Saya kira itu pesan orang. Oke, makasih ya. Thank you ya. Nah, para pendengar, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Tentunya nanti akan ada laporan kembali, dan tentunya tetap semangat dan stay di 93,7 Gama FM. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik.